Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi baru mengenai volume udara pernafasan dan mekanisme pertukaran oksigen dan CO2. Sebelumnya, kita akan bahas materi yang pertama mengenai volume udara pernafasan. Di sini Ibu tampilkan grafik dari EKG. Nah, di situ ada volume udara pernapasan, ada grafik yang naik, turun sekali, ada bukit, ada lembah, dan ada juga yang normal seperti ini ya. Nah, dengan mempelajari materi ini kita dapat manfaatnya, yaitu kita bisa membaca grafik-grafik dari volume udara pernapasan yang bisa kita amati di EKG, alatnya namanya EKG, electromagnetic cardiography. Nah, dari situ, kita bisa menjabarkannya bahwa yang harus kita tahu materi utamanya bahwa dalam udara pernapasan itu ada volume atau ada ukurannya, di mana apa saja sih volume dan volume udara pernapasan atau volume paru-paru itu. Nah, volume paru-paru itu sama saja dengan kapasitas paru-paru atau kapasitas total paru-paru. Jadi, bisa dengan kata lain, volume paru-paru itu bisa kita hitung berdasarkan kapasitas totalnya. Nah, kapasitas total dari si paru-paru tersebut, terutama paru-paru pada tubuh manusia. Nah, volume paru-paru setiap orang itu berbeda. Kenapa? Karena sesuai dengan usianya, aktivitasnya, bagaimana jenis kelaminnya, nanti kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi volume paru-paru pada tubuh manusia. Nah, selanjutnya, volume paru-paru juga tergantung pada ukuran paru-paru. Jadi, pada anak kecil, orang dewasa, bahkan pada remaja itu juga volumenya berbeda-beda. Selanjutnya, volume paru-paru juga bergantung pada kekuatan bernafas. Orang yang hidup di eh, sekitar dataran rendah berbeda pasti volume paru-parunya dengan orang-orang yang bertempat tinggal di daerah dataran tinggi atau di lereng-lereng pegunungan ya. Selanjutnya volume paru-paru juga dipengaruhi oleh bagaimana cara bernafas. Selanjutnya, volume paru-paru orang dewasa terutama itu ada 5 sampai 6 liter. Jadi, di dalam paru-paru kita yang jumlahnya ada 2 ya, ada yang kanan, ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri, ini paru-paru kanan, ini paru-paru kiri. Itu total semuanya adalah 5 sampai 6 liter, di mana 5 sampai 6 liter ini dia dibagi menjadi yang namanya pertama, ada volume udara tidal atau VT. Nih, singkatan dari VT. Nah, volume udara tidal itu sendiri apa? Volume udara tidal adalah volume udara yang saat kita bernapas dan ekspirasi secara normal. Ini volume normal, volume nafas secara normal. Nah, besarannya berapa? Besarannya sekitar 500 cc atau 500 mililiter. Nah, selanjutnya ada volume cadangan inspirasi. Inspirasi berarti ketika kita memasukkan oksigen ya, masuknya oksigen. Berarti saat kita menghirup nafas secara maksimal. Ini volume ketika kita bernafas secara maksimal. Bernafas menghirup oksigen secara maksimal. Jadi ketika kalian menghirup dengan, mmm, dengan nafas yang maksimal dengan panjang gitu ya, itu volume yang kedua, namanya volume cadangan inspirasi, VCI. Nah ini ya. Nah besarnya berapa? Besarnya adalah sekitar 1.500 cc atau 1.500 mililiter. Selanjutnya yang kedua, kebalikannya, ada volume cadangan inspirasi, pasti ada volume cadangan ekspirasi, di mana ekspirasi itu adalah keluar. Berarti kita mengeluarkan hasil dari bernafas yaitu CO2.
2. Keluarnya CO2 secara apa? Secara maksimal di sini. Namanya VCE. Kenapa VCE? Karena dia singkatan dari volume cadangan ekspirasi. Nah, FCE sendiri tadi ya, volume kita mengeluarkan CO2 secara maksimal. Nah, besarnya berapa? Pasti sama dengan yang namanya FCI. VCI-nya ini ya, sekitar 1.500 cc atau 1.500 mili. Tuh. Selanjutnya ada volume residu. Di sini residu atau VR yang keempat. Nah, namanya juga residu, berarti dia adalah volume udara sisa, volume yang tersisa. Nah, residu sendiri arti dari sisa ya. Berarti volume yang tersisa atau yang tersimpan. Nah, dia tersimpan di mana ya? Otomatis dia yang tersimpan di dalam paru-paru. Nah, ini. Nah, jadi volume udara yang tersisa dan tersimpan di dalam paru-paru itu besarnya berapa? Ini besarnya sekitar 1.000 cc atau 1.000 mili. Oke, sampai sini berarti volume atau kapasitas, total paru-paru itu terdiri dari volume udara tidal, FCI, FCE, dan VR. Nah, dari sini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa kapasitas total paru-paru kita itu berasal dari VT ditambah VCI ditambah VCE dan VR. Berarti, sekitar kurang lebih paru-paru kita ini menyimpan sekitar 4.000 ya, 4.500 cc atau 4.500 mililiter udara yang ada di dalam paru-paru kita dalam satu kali siklus bernafas inspirasi maupun ekspirasi. Nah, dari sini tadi sudah sudah saya terangkan bahwa volume volume dari udara tidal itu paling tidak itu rata-rata adalah sekitar 500 cc atau 500 mili. Nah, selanjutnya volume cadangan inspirasi tadi ini bisa dari 1.500, mulai dari 1.500 mililiter atau cc sampai 3.000 bahkan. Ini biasanya kalau yang 3.000 adalah seorang yang perenang. Ini ya, yang suka hobi berenang itu dia bisa memasukkan sekali nafas panjang itu bisa memasukkan 300 mililiter udara oksigen ke dalam paru-parunya. Nah, selanjutnya volume cadangan ekspirasi. Nah, volume cadangan ekspirasi itu kurang lebih oksigen CO2 yang dikeluarkan, volume udara yang masih dapat diekspirasi yaitu CO2-nya itu bisa mencapai 1.100 atau bahkan sampai kurang lebih 1.500 cc pada orang yang sudah dewasa. Nah, sedangkan volume udara residu adalah volume yang udara yang masih atau tetap tadi ya sekitar 1.200 atau kurang lebih sekitar 1.000 cc per mililiter. Nah, sampai sini selanjutnya kita akan menghitung bagaimana kapasitas-kapasitas yang ada di dalam paru-paru kita. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kapasitas inspirasi tadi ya. Inspirasi berarti kita ketika memasukkan udara oksigen ya. Ketika kita memasukkan udara masuk yaitu oksigen. Jadi kapasitas oksigen kita itu berapa sih yang bisa masuk ke dalam paru-paru yaitu dari perhitungan VT ditambah VCI. Apa ini VT? VT adalah udara residu, udara tidal ditambah volume udara ketika inspirasi maksimal. Ya,
dari sini. Nah, sedangkan kapasitas residu fungsional itu didapat dari mana? Didapat dari volume VCE kita plus VR. Jadi, residu fungsional itu adalah volume yang akan tetap di dalam paru-paru ketika kita tidak mengeluarkan atau menghembuskan nafas secara maksimal. Mengeluarkan oksigen secara maksimal itu ya, oksigen CO2 secara maksimal. Nah, itu dari mana? Tadi dari total VCE atau udara ekspirasi maksimal ditambah udara residu. Nah, selanjutnya kapasitas vital paru-paru. Jadi ada kapasitas vital, ada kapasitas total. Kalau kapasitas vital atau KV ini didapat dari FCI ditambah VT tambah FCE. Jadi untuk kapasitas vital, nah, untuk kapasitas vital ini adalah perhitungan dari volume udara tidal, volume udara udara saat bernapas biasa ya, udara udara normal atau tidal ditambah volume udara ketika kita inspirasi maksimal dan volume udara ketika kita ekspirasi secara maksimal. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan perhitungan kapasitas vital atau KV-nya. Nah, udara normal tadi sudah saya sebutkan bahwa sekitar 500 cc, ditambah udara inspirasi maksimal tadi ada 1.500 cc, ditambah udara ekspirasi maksimal yaitu sekitar sama 1.500 cc. Jadi, pada kapasitas vital paru-paru kurang lebih tubuh manusia itu mempunyai 3.500 cc kapasitas vital dari paru-paru kita. Ya. Jadi dari kafenya itu bisa didapat ada sekitar 3.500 kV atau kapasitas vital. Nah, sedangkan pada kapasitas total ini ya, pada kapasitas total itu rumusnya adalah KV plus VR atau kapasitas vital tadi ditambah volume residunya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kapasitas total itu berasal dari udara yang normal ditambah udara saat inspirasi maksimal sama saja ya, tambah udara ketika ekspirasi maksimal dan udara yang residu. Nah, dari sini kita jabarkan udara normalnya ada 500 cc, ditambah 1.500 cc dari inspirasi maksimal, ditambah lagi udara ekspirasi maksimalnya ada 1.500 cc, ditambah udara residunya ada sekitar 1.000 cc. Jadi, pada kapasitas total atau KT-nya si paru-paru, paru-paru kita itu mampu menyimpan atau memiliki 4.500 cc udara yang ada di dalam paru-paru. Nah, dari mana kita bisa menghitung ini semua? Kita bisa menggunakan alat yang namanya spirometer, di mana spirometri ini digunakan untuk mencatat volume udara yang masuk dan keluar di dalam paru-paru. Nah, dari spirometer tadi kita bisa mendapatkan grafik. Selain kita bisa melihat grafik ini di IKG, kita juga bisa melihatnya di dalam spirometer tadi ya. Nah, volume udara yang akan Ibu jabarkan ya ini. Nah, jadi ada volume udara yang pertama.
Yang pertama ini yang garis naik turun ini ya, yang normal, yang ada pada ini. Nah, pada yang ini, pada yang nomor satu ini namanya volume udara tidak atau volume ketika kita bernafas secara normal, yaitu sekitar 500 cc, ya. Selanjutnya, ada grafik yang naik dari ini ya, dari yang ini sampai sini. Nah, ini adalah grafik ketika kita melakukan inspirasi secara maksimal. Nah, ini ya dari sini. Nah, ini. Grafik ini adalah ketika kita inspirasi secara maksimal atau FCI, yaitu udara inspirasi maksimal. Selanjutnya, ada udara yang ketika kita mengeluarkan CO2 secara maksimal, yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini namanya FCE, VCE, atau ketika kita, nah ini ya, yang ini ya. Nah, VCE ini apa? Ketika kita udara yang kita keluarkan atau ekspirasi secara maksimal. Nah, gabungan dari yang namanya tidal, inspirasi, dan FCI yang sampai sini ya, ini ya, dari sini sampai sini. Nah, ini namanya kapasitas vital paru-paru kita. Jadi dari grafik ini turun, set, set, set. Ini adalah kapasitas vital paru-paru kita. Nah, selanjutnya kapasitas totalnya itu yang mana yuk? Semuanya ini sampai sini. Nah, yang ada di grafik bawah ini biasanya tidak terekam pada EKG atau pada spirometernya. Kenapa? Karena ini adalah volume udara residu. Ini volume udara residu. Yang kita sudah tahu bahwa volume udara residu itu sendiri adalah sekitar 1000 cc. Nah, dari sini kita sudah bisa membaca yang namanya grafik dari volume paru-paru kita. Nah, tadi sudah Ibu terangkan bahwa pernafasan kita, volume paru-paru kita itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, dari mana salah satunya itu frekuensi pernafasan. Nah, frekuensi pernafasan manusia itu dipengaruhi oleh yang namanya umur, jenis kelamin, suhu tubuh, serta posisi tubuh. Kalau posisi tubuh ini biasanya berkaitan dengan aktivitas tubuh kita. Misalnya ada yang bekerja, ada yang tiduran, ada yang berlari, olahraga, itu pasti frekuensi pernafasan berbeda-beda. Bahkan dalam satu tubuh sendiri itu akan berbeda-beda. Salah satunya umur. Tadi kalau umur pasti ya, jelas ya, anak kecil dengan orang yang dewasa, bahkan remaja sekali itu pasti berbeda frekuensi pernapasannya. Bahkan jenis kelamin, suami istri, cowok dan cewek nih. Cowok dan cewek ya, itu berbeda frekuensi pernapasannya, di mana kita sudah tahu bahwa laki-laki itu membutuhkan frekuensi pernapasan yang jauh lebih tinggi. Suhu tubuh tadi ya, itu mempengaruhi. Ketika kita sedang demam, pastinya sistem pernapasan kita itu bekerja dengan secara maksimal. Kenapa? Untuk menghirup oksigen secara maksimal agar apa? Agar bisa diedarkan ke tubuh kita yang sedang panas atau meradang atau yang mungkin terkena infeksi. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas materi berikutnya yang kedua yaitu tentang mekanisme pertukaran oksigen dan CO2. Nah, perhatikan di sini. Secara umum menurut jurnal ya, ini saya lupa jurnalnya dari mana pokoknya, ada salah satu ahli yang pernah mengukur bahwa kebutuhan normal oksigen pada usia sekitar 17 tahun sampai usia 30 tahun, ini berarti usia produktif ya. Nah, kebutuhan oksigen per hari itu baik cowok maupun cewek atau laki-laki dan perempuan itu sekitar kurang lebih 300 cc atau 300 ml.
Tapi volume ini akan berbeda ketika dalam keadaan tertentu, misalnya sedang berolahraga atau sedang melakukan pekerjaan yang sangat berat atau mungkin sedang sakit, itu pasti berbeda. Nah, di mana mekanisme pertukaran oksigen dan CO2 itu kan dibedakan menjadi 2 nih, ada yang namanya difusi sederhana ya, yang kemarin ya ada pernapasan internal, ada pernapasan eksternal kalau misalnya kalian ingat ya. Nah, difusi sederhana atau gerak itu merupakan apa sih? Gerakan molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi yang tinggi ke yang rendah. Nah, di mana difusi sederhana ini merupakan cara pertukaran oksigen dan CO2 di dalam membran, di dalam alveolus maupun jaringan. Nah, jadi ini pertukaran pertukaran oksigen dan CO2 itu kan terjadi melalui 2 cara ya, secara internal. Kalau internal itu antara alveolus versus dengan pembuluh darah ya, dengan pembuluh. Terus kalau yang eksternal, ini antara pembuluh dengan jaringan. Nah, jadi gini. Nah, di mana pertukaran O2 dan CO2 itu terjadi secara difusi semuanya itu. Nah, di alveolus, nah ini ya. Oke. Jadi ada 2. Kalau yang di alveolus itu secara internal, dan yang di jaringan tubuh, ini ya, antara jaringan tubuh itu yang eksternal. Jadi paham ya? Nah, berarti ada 2 mekanisme pertukaran oksigen dan CO2 secara internal maupun secara eksternal. Mari kita bahas satu per satu. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2 itu yang terjadi di alveolus ini secara internal. Nah, yang ini ya, alveolus dengan kapiler darah nih, dengan pembuluh. Nah, mekanisme yang ini namanya mekanisme pertukaran internal. Kenapa? Karena ini terjadinya di dalam paru-paru. In itu kan dalam ya. Nah, ini di dalam paru-paru. Gitu ya. Nah, yang ini. Jadi, ini. Yang atas, ini yang A, ini yang secara internal. Nah, selanjutnya ini yang B, yang gambar bawah ini. Ini ya, yang gambar bawah ini. Ini yang secara eksternal. Oke. Nah, kalau yang eksternal itu berarti antara pembuluh, ini kapiler atau pembuluh, dengan jaringan. Ya. Oke, sampai sini. Nah, selanjutnya yang kedua, prinsip yang kedua tadi kalau mekanismenya bisa terjadi secara internal maupun eksternal. Yang prinsip yang kedua, bahwa pertukaran oksigen dan CO2 itu bisa melalui satu hemoglobin, serta yang kedua itu ada air. Air yang ada di dalam tubuh kita ya, yang ada di dalam pembuluh darah. Atau plasma biasanya, ini air ini disebutnya plasma. Atau plasma darah. Oke, cus, kita lanjut. Jadi, mekanisme pertukaran yang tadi saya terangkan bahwa dia bisa terjadi di alveolus, yaitu antara alveolus dengan pembuluh, serta mekanisme pertukaran oksigen CO2 yang di dalam jaringan. Berarti kalau dari jaringan, itu antara pembuluh dengan jaringan tubuh kita. Nah, mekanisme pertukaran itu bisa bisa terjadi pada oksigen dan CO2. Ada 2 cara pengangkutan dari CO2, dari pertukaran atau pengangkutan
Pengangkutan CO2 itu bisa melalui dua cara. Yang pertama, dia bisa melalui HB dan bisa melalui plasma. Plasma darah atau biasanya adalah air. Air atau H2O ya, karena ini kita akan membahas tentang rumus kimianya, jadi Bu Suci akan bahas menggunakan bahasa kimianya air, yaitu H2O yang ada di dalam plasma darah kita. Nah, CO2 yang diangkut melalui HB itu akan berbentuk HbCO2 atau yang bisa kita sebut juga dengan karbamino. Oh, oke ya. HB, HB. Nah, CO2 yang diangkut melalui HB ini berbentuk HbCO2 atau biasa disebut juga dengan karbaminohemoglobin. Nah, sedangkan CO2 yang diangkut oleh plasma, plasma darah ya, atau dalam bentuk H2O. Nah, ini ada dua bentuk. Yang pertama, dia dalam bentuk asam bikarbonat atau biasa disebut juga dengan H2CO3. Nah, ini asam bikarbonat atau dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, tinggal nanti mana yang efisien nih? Nah, ion bikarbonat yaitu HCO3-. Nah, kebanyakan di dalam tubuh CO2 ini hampir lebih dari 70%. Nah, lebih dari 70% ya ini, eee, dia diangkut melalui bentuk ion bikarbonat, sedangkan yang melalui asam bikarbonat itu kurang lebih, ya sekitar 20% ya, sekitar 20%. Sedangkan untuk yang bentuknya HbCO2 ini sekitar 10%. Nah, dari sini kita sudah bisa membayangkan bahwa, si Hb atau sel darah merah kita yang punya kandungan Hb ini, fungsi utamanya itu tidak mengangkut CO2, melainkan dia mengangkut oksigen. Nah, sedangkan untuk yang oksigen, nah, untuk pengangkutan oksigen dia diangkut menggunakan Hb dalam bentuk HBO2 atau oksihemoglobin. Ini 100% diangkut oleh ini ya. Nah, jadi fungsi utama hemoglobin pada sel darah merah itu adalah mengangkut oksigen, bukan CO2. Nah, dari sini kita akan bahas satu persatu apa yang terjadi di alveolus atau yang terjadi pada pertukaran secara internal dan eksternal. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertukaran secara internal atau yang terjadi pada alveolus kita dengan pembuluh darah itu ada pertukaran CO2. Berarti kalau CO2 ini masuk ke alveolus ya, masuk ke alveolus. Nah, itu dalam bentuk apa? CO2 di masuk ke alveolus dalam bentuk karbaminohemoglobin ini ya, dan dalam bentuk H2CO3 atau asam bikarbonat. Nah, ini. Jadi di alveolus CO2 itu diangkut dalam bentuk karbaminohemoglobin oleh Hb serta asam bikarbonat ini ya, asam bikarbonat oleh plasma darah kita. Nah, selanjutnya untuk oksigen, nah dia
diangkut dalam bentuk HbO2. Jadi di sini kita bisa punya kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama ada pertukaran internal ya, kesimpulannya pada pertukaran internal nah CO2 ini akan diangkut oleh HbCO2 yang pertama, serta dalam bentuk H2CO3 atau si asam bikarbonat. Kalau ini karbaminohemoglobin, kalau HCO3 itu adalah asam bikarbonat. Sedangkan untuk yang oksigen itu dalam bentuk HbO2. Oke. Nah, selanjutnya pada pertukaran yang eksternal, pertukaran udara pernapasan yang eksternal, kita amatin dulu pada skema ini ya, yang ada di sini ya. Yuk, pada pertukaran eksternal, ternyata oksigen tetap diangkut oleh si hemoglobin. Dilihat di sini ya. Nah, untuk oksigen tetap diangkut oleh Hb dalam bentuk apa? Dalam bentuk oksihemoglobin. Nah, di sini. Oke, selanjutnya untuk yang CO2 dia tetap diangkut oleh dua cara, yaitu dia bisa diangkut CO2 ini ya, diangkut oleh Hb dalam bentuk karbaminohemoglobin dan CO2 diangkut oleh plasma darah. Plasma darah. Ini ya, ini oleh H2O yang ada pada plasma darah kita. Tetapi bentuknya bukan asam bikarbonat, tapi bentuknya adalah, nah ini ada dua ya. Bisa yang pertama melalui asam tadi ya, asam bikarbonat, atau yang sudah terionisasi dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, jadi di dalam jaringan nih, di dalam tubuh kita, berarti kesimpulannya, oke, kita sudah dapat kesimpulan bahwa untuk pengangkutan oksigen itu tetap dalam bentuk oksihemoglobin, HbO2. Sedangkan untuk yang CO2, dia bisa melalui 3 cara. Yang pertama, dia melalui HbCO2 atau asam bikarbonat, H2CO3, serta yang ketiga dalam bentuk ion bikarbonat, yaitu HCO3-. Nah, dari sini, di mana nanti oksigen yang sudah masuk di dalam tubuh kita, yang ada di dalam jaringan kita, itu akan digunakan untuk menghasilkan energi, di mana dengan ada bantuan gula, nah ini, gula, dengan oksigen, 6 oksigen ya, 6 molekul oksigen yang sudah masuk di dalam tubuh, di dalam jaringan tubuh itu akan dimetabolisme selanjutnya nanti akan menghasilkan 6 karbon dioksida hasil dari metabolisme ya. Nah, ini yang harus dikeluarkan dalam tubuh. 6 karbon dioksida serta 6 air, 6 molekul air dan energi. Nah, jadi hasil dari kita bernafas adalah kita mendapatkan energi. Terus selanjutnya setelah kita bernafas atau menarik oksigen, otomatis kan dihasilkan CO2. Nah, CO2-nya sendiri itu dihasilkan dari proses metabolisme yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Itulah
karbon dioksida yang muncul di dalam tubuh kita dan itu harus dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena ketika tidak dikeluarkan maka akan menjadi zat asam bikarbonat tadi ya, karena karbon dioksida kan itu diangkut oleh plasma darah. Kalau dia tidak dikeluarkan otomatis tubuh kita itu akan pH-nya akan menjadi asam dan kita bisa termasuk gejala keracunan CO2. Lama-lama ya sudah pasti karena terlalu banyak CO2 otomatis darah tidak bisa melakukan sirkulasi dengan baik dan tubuh kita akan menderita mungkin akan menjadi mati sel-selnya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran dari pertukaran oksigen. Nah, kalau yang ini dia yang terjadi di antara paru-paru atau si alveolus yang ada di dalam paru-paru dengan pembuluh darah. Coba lihat di gambar ini ya. Nah, ini mekanisme pertukaran oksigen dan CO2 yang terjadi secara internal, yaitu antara alveolus dengan pembuluh darah. Nah, di sini ya, ini alveolusnya, ini yang terjadi di alveolus, dan ini adalah kapilernya, pembuluhnya. Nah, di sini. Untuk oksigen, si oksigen ini dia akan masuk, arahnya itu dia akan masuk. Ini ya, dia akan masuk ke dalam pembuluh, dia arahnya masuk. Nah, sedangkan untuk yang karbon dioksida ini CO2, CO2 yang ada di dalam pembuluh, dia arahnya akan keluar. Ya, dia akan keluar. Keluarnya kemana? Ke alveolus. Jadi dia akan masuk ke alveolus atau keluar dari pembuluh darah. Kalau O2 dia itu akan masuk ke dalam ya. Kalau yang O2 dia akan masuk ke pembuluh. Nah, sampai sini paham ya? Jadi yang namanya mekanisme pertukaran secara internal antara oksigen dan CO2, oksigennya masuk ke dalam pembuluh, sedangkan CO2-nya akan keluar dari pembuluh masuk ke dalam alveolus. Oke, lanjut kita ke mekanisme pertukaran yang kedua, yaitu yang terjadi secara eksternal. Oke, ini adalah mekanisme yang terjadi secara eksternal, di mana dia terjadi antara pembuluh dengan jaringan tubuh. Bisa ini jaringan manapun, bisa yang ada di dalam usus, yang ada di dalam manapun lah, di organ-organ tubuh kita ya. Nah, di sini kalian lihat, ini adalah kapiler atau pembuluh, dan yang ini adalah jaringannya. Oh, bukan, ini yang sama ya. Ini sama alveolusnya, ini alveolus. Oke, berarti ini Bu Suci salah nih. Nah, ini sama tadi ya penjelasannya. Saya tekankan lagi, jadi kesimpulannya, untuk yang ini ya, untuk yang ini adalah secara internal, gambar yang secara internal, ini tadi pembuluh alveolus. Oke ya, berarti oksigen tadi ya, arahnya itu adalah keluar. Keluar, oksigen ini arahnya adalah masuk. Oksigen ini arahnya itu adalah masuk ke pembuluh. Oke. Kalau CO2 arahnya adalah keluar ke pembuluh. Nah, dari sini oke, ini ya, sama saja. Nah, dilihat. Dari kapiler ya, ini ya. Kalian bisa lihat di situ ya, bahwa yang ini adalah oksigen,
ini oksigen, yang ini adalah CO2. Untuk yang CO2 itu arahnya dari pembuluh ke alveolus, sedangkan untuk yang oksigen itu arahnya dari alveolus ke pembuluh. Oke, selanjutnya selesai. Nah, ini kelainan dan penyakit bahwa, eee, kelainan pada sistem pernapasan itu ada faringitis, ada pneumonia, ada emfisema, asma, difteri, asfiksi, tuberkulosis, hipoksia, asidosis, dan sianosis. Nah, ada banyak sekali dan mungkin mulai tahun 2019 akhir ya, itu ada yang namanya COVID-19. Karena apa? Dia merupakan salah satu penyakit yang infeksius yang menyerang ke dalam paru-paru tubuh manusia. Oke, untuk penjelasan bioproses mengenai pertukaran oksigen, volume udara pernafasan saya kira cukup. Silakan kalian pelajari. Saya cukupkan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian dan untuk dipelajari di ujian tengah semester nanti. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.